Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Alhamdulillah keadaannya baik Pak, sehat-sehat di sini. Ya, pembelajaran kali ini masih kita lakukan secara online ya, dikarenakan pandemi ini belum selesai. Harapannya semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali beraktivitas di sekolah lagi. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin. Isan. Dan pimpin dan. Ayo Isan Fadilah. Bersiap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Bima Bayu, Hadir, Pak. Ingriani Indah Amini, Hadir, Pak. Arga Laksita, Hadir, Pak. Ratna Puspitasari. Sakit, Pak. Sakit ya. Lalu Mutia Aisyah, Saya. Safira Datu, Hadir, Pak. Herjuno Nugroho, Hadir Pak. Sheila Ihwani, Hadir, Pak. Muhammad Dede Firman. Nggak tahu, Pak. Belum Kayaknya nggak ada. join, Pak. Oh, Kayaknya kuotanya habis, Pak. Oh iya. Ada kendala internet mungkin Pak. Lanjut ya. Nur Khalifah. Nur Khalifah. Ya, Pak. Hadir. Hadir ya. Ihsan Fadilah. Hadir. Ya, alhamdulillah. Hanya 2 orang yang belum bisa hadir. Semoga mereka berdua cepat sembuh dan Dede semoga bisa bergabung kembali ke sini. Amin. 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 Sekarang Bapak akan share screen sebentar ya tentang materi kali ini. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Kecil, Pak. Sebentar. Oh, nggak ada yang ini HP saya yang kecil. Sudah terlihat? Iya, sudah, Udah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, materi kali ini tentang geometri transformasi, khususnya translasi. Di sini Bapak akan mengingatkan kalian tentang materi prasyaratnya, yaitu tentang materi matriks. Tentukan ordo matriks berikut. Yang A. Berapa ordo matriks ini? 2 kali 1, Pak. Kali 2, Pak. 1 kali 2 Pak. 1 kali 2, Pak. 1 kali Apa 2. 2 kali 1? 1 kali 2 harga. Oh iya, Deng. Matriksnya 1 kali 2. Lanjut yang B. Sekarang Nur coba. Ini matriks. Ini 2 kali 1. 2 kali 1. Nur, Iya betul Nur Khalifah. Oh iya, saya Pak 2 kali 1. Iya betul Nur. Pak, suaranya kurang kenceng, maaf. Jadi saya nggak dengar. Oh iya maaf. Ini sudah terdengar? Sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah Pak. Lalu yang C ini, ordo matriksnya berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 Pak. Ya betul Bima Bayu. Ini ordo matriks 2 kali 2. Berarti kalian masih mengingat tentang ordo matriks ini ya. Siapa? Iya Pak. Sekarang lanjut. Sekarang tentang hasil operasi matriks. Untuk Ihsan. Coba Ihsan, yang nilai P itu berapa? Nilai P-nya 8, Pak. Lalu nilai Q-nya? 8 juga, Pak. Ya betul, berarti P dan Q ini adalah nilainya 8, P8 dan Q8. Ini kita hanya menjumlahkannya saja, seperti penjumlahan biasa. Lalu yang B untuk Herjuno, nilai A itu berapa? Nilai A itu sebentar Pak. 10 dikurang 4 Pak.
Berapa? Subit 10? 4. Bukan 4, kurang tepat Herjuno. 4, 16 Pak. Coba bukan, dihitung Pak. lagi. Bagaimana caranya? Seperti ini bukan? Kayaknya 10, Pak. 10 Iya, 10 ditambah 6, 10 Pak. ditambah 6. Dikurang. 10. Iya, 16, Tambah. Pak. Oh Berarti iya Pak. 16. Berarti A-nya Iya, itu Pak. 16. negatif. Iya, Lalu iya. Ditambahin ini, Pak. apa? Yang baris kolom itu bukan, Pak? Iya, Arga. Kolom. Baris kali kolom. Iya. Lalu yang B, iya. yang B. B. 5 dikali 5 kali min 4 ditambah negatif 3 dikali 7. Jawabannya berapa? Min 41. Negatif 41. Iya, betul. Lalu yang C. C Berarti kalau yang itu C negatif min 4 kali 2. min 10 bukan? 10. Iya, betul Herjuno. Iya, min 10. Caranya min 4 dikali 2. Lalu 1 dikali ditambah 1 kali Negatif 2. 2. Ya. Lalu yang D. Iya. 16 tambah 7. Berarti 23 Pak. Ya, betul. Jadi kalian Iya. sudah mengerti ya tentang bagaimana cara mencari hasil operasi, entah itu penjumlahan atau perkalian. Iya Pak. Ya, sekarang masih ingatkah kalian dengan macam-macam persamaan? Persamaan itu ada persamaan apa aja? Sama linear, Pak. Sama Ya, betul, kuadrat, Pak. Nur. Apa? Kuadrat. Sama kuadrat. kuadrat. Iya, betul, persamaan kuadrat. Lalu ada apa lagi? Persamaan lingkaran? Sama polinomial. Sama lingkaran, Pak. Bisa Ya, nggak, Pak? betul, persamaan lingkaran. Dan masih banyak ada persamaan parabola dan yang lainnya. Iya. Oh iya. Nah, sekarang ini ada kompetensi dasar pada materi ini, yaitu menganalisis sifat-sifat transformasi geometri, khususnya translasi dengan pendekatan koordinat, dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, khususnya translasi. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan definisi transformasi dan translasi, menyebutkan contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari, menemukan sifat-sifat translasi berdasarkan objek pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Lalu ada menemukan konsep translasi dan tahapan penyelesaiannya dengan menggunakan matriks. Dan yang terakhir menggunakan konsep translasi dengan konsep matriks dalam menemukan koordinat titik atau fungsi setelah ditransformasi. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk meningkatkan rasa tahu pada diri kalian, lalu ada untuk meningkatkan kepercayaan diri pada diri kalian, dan membuat kalian terampil dalam menyelesaikan masalah yang ada. Adapun tujuan pembelajaran yang lain yaitu kalian dapat menjelaskan definisi transformasi dan translasi. Kalian juga dapat menyebutkan contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menemukan sifat-sifat translasi. Kalian dapat menemukan konsep translasi dan tahapan penyelesaiannya dengan menggunakan matriks. Dan yang terakhir, kalian dapat terampil menggunakan konsep translasi ini dengan konsep matriks dalam menemukan koordinat titik atau fungsi setelah ditransformasi. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, ini ada sedikit video yang bisa kalian tonton terlebih dahulu. Bapak, bentar ya, mau ambil chargeran. Oh, bentar. Apakah terdengar suaranya? Terdengar Pak. Terdengar ya? Iya. Oke. Film apaan, Pak? Tonton. Ayo dilihat dulu harga. Our entire space race in the 1960s was in response to an event. If you breathe a word of what you've seen here, it will do time for treason. Everything humans know of our planet, we were told had been shared. You lied to us. You made a grave mistake.
when they took over the planet. You'll be fine. I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. You may lose your faith in us, but never in yourselves. From here, the fight will be your own. Sudah? Berapa? Pak, nggak ngerti Pak bahasanya Pak. Dari video tadi, apa yang kalian tahu tentang, adakah hubungannya dengan video tadi dengan Emang nyambung, Pak. transformasi? Namanya sih Pak paling transformasi. Perubahan. Transformer Pak. Apa yang kalian tahu Iya, tentang berubah. transformer itu? Berubah. Jadi Berubah. rubah. Berubah bentuk. Bentuk. Iya betul. Optimus Kan Prime. angkanya. Iya betul. Kurang lebih geometri Berubah transformasi itu adalah berubah bentuk. Ini penjelasannya dalam matematika. Oke. Geometri transformasi itu adalah bagian dari geometri yang berkaitan dengan perubahan, baik letak maupun bentuknya. Dalam matematika, penyajiannya itu didasarkan pada gambar dan matriks. Ini ada jenis-jenis transformasi geometri. Ada banyak, ada 4. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua itu ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang translasi. Transformasi yang lain kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini dari video tadi, apa yang kalian tahu tentang translasi? Atau tidak hanya dari video, apa yang kalian tahu tentang translasi itu? Pergeseran. Ini mau bergeser aja. Hanya bergeser aja. Iya Pak. Perpindahan sih Pak saya Pak. Kalau saya tahunya. Nah, coba kalian contohkan di kehidupan sehari-hari. Apa contoh translasi di kehidupan sehari-hari? Misalnya Pak, Contohnya menggeser meja. kardus Pak. Kardus di Mobil. lantai. Mobil? Kardus di lantai digeser Kardus. sejauh 2 meter. Misalnya. Iya, bisa seperti itu. Tadi Mutia mobil, maksudnya mobil? Mobil jalan. Jadi kayak pindah tempat aja. Iya, gitu. betul. Intinya adalah benda itu bergerak. Jadi kita simpulkan bahwa translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Contohnya, saya ambil contoh pergerakan bola atau orang berjalan, dan tadi banyak yang kalian sebutkan. Nah, dari sini saya ambil contoh misalnya yang bola ini ya. Misalnya bola ini ada di tangan penjaga gawang. Lalu ia lemparkan ke pemain depan. Apa yang kalian tahu tentang bola ini? Apakah bolanya berubah bentuk? Enggak Pak. Enggak berubah bentuk Pak. Ukurannya? Tapi berpindah. Ukurannya enggak juga Pak. Tapi Iya, betul. Bola ini dia hanya berpindah Bergerak. posisi. bergerak. Iya. Jadi kalian dapatkan sifat translasi itu adalah dalam bidang matematika itu titik garis atau bidang yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi ia mengalami perubahan posisi. Sama halnya dengan bola ini ya. Iya Pak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait translasi ini? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya? Lanjut. Ini ada permasalahan. Ada titik A, ada titik T, dan ada titik A aksen. Dapatkah kalian temukan hubungan antara AT dan A aksen? Mungkin saat ini belum ya. Kita akan lanjut. Terus, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan bayangan dari sebuah garis yang ditranslasi?
Masih belum terbayang ya? Ya. Di sini Iya. untuk menjawab pertanyaan tadi, nah akan dibentuk kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Saya tentukan ya, kelompok 1 itu ada Ingriani dan Mutia Aisyah. Kelompok 2 itu ada Herjuno Nugroho dan Bima Bayu. Kelompok 3 itu ada Sheila Ihwani dan Arga Laksita. Kelompok 4 itu ada Rafira Datu, Nur Khalifah dan Ihsan Fadilah. Sudah menemukan kelompok-kelompoknya? Udah, Pak. Udah, Pak. Silakan kalian berdiskusi. Kalian diskusi tentang yang ini terlebih dahulu ya, untuk menentukan matriks translasi. LKPD-nya ada di Google Classroom. Nanti kalian kirim melalui assignment yang ada di Google Classroom juga ya. Baik, Pak. Waktunya berapa menit, Pak? Kalian tentukan yang ini dulu, waktunya itu 3 menit untuk yang ini. 3 menit. Siap. Berarti ini udahan dulu Pak Zoom-nya. Tidak apa, kalian sekalian berdiskusi aja. Oke. Diskusi ini, Pak. Menentukan matriks translasi, Pak. Iya, khusus yang menentukan matriks translasi dulu ya. Nanti ketika kalian sudah dapatkan matriksnya, baru kalian bisa mengerjakan yang soal-soal selanjutnya. Baik. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kita lanjut ya. Di sini ada grafik. Sekarang coba Bima Bayu, tentukan koordinat titik A. Titik A itu berapa? 2,6, Pak. Ya, betul. Titik A itu 2,6. Lalu titik T? Titik T itu negatif 2,4. Ya, betul. Lalu titik A aksen? Aksen itu 0,10. Ya, betul ya, Bima ya. Kalian Ya, sudah Pak. menemukan koordinat titik AT dan aksen. Lalu yang kedua, tadi kan kalian sudah belajar tentang matriks ya. Nah, sekarang coba kalian ubah koordinat A ini menjadi matriks 2x1. Coba Sheila Ihwani, matriks 2x1 itu? Kalau buat 2 sama 6 tapi ke bawah gitu, 2-nya di atas, 6-nya di bawah. Iya, betul Sheila. Jadi seperti ini ya. Nih, jadi Nah, seperti ya gitu, ini. Pak. Ya, betul. Jadi yang atas itu X, yang bawah itu Y. Setelah ini, dari kalian sudah lihat matriks aksen ini. Apa yang kalian dapatkan? Adakah hubungan antara AT dan aksen ini? Misalnya kayak A aksen itu adalah ini dan ini, atau Oh, kali tambah, atau Pak. A tambah T sama dengan aksen. Oh iya, benar. Ditambah. ya. Jadi seperti ini ya, A aksen itu sama dengan A ditambah T. Ya. Ya, betul. Nah, dalam kasus ini titik AT dan A aksen itu sudah diketahui, tapi ketika kita mengerjakan soal yang lain, tidak mungkin titiknya AT dan A aksen ini sama seperti ini. Maka dari itu kita akan generalisasikan titik ini. Kita anggap bahwa titik A itu adalah titik sembarang X dan titik sembarang Y. Lalu titik T itu adalah titik sembarang A dan titik sembarang B. Sehingga kita dapatkan A aksen bayangannya, yaitu X aksen dan Y aksen. Jadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan matriks translasi yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan translasi pada materi ini.
Oh, jadi Iya, tinggal Pak. dijumlahin gitu, Pak, sama translasinya. Iya, betul. Jadi bayangannya bisa didapatkan dengan menjumlahkan titik asal dengan vektor translasinya. Kalau pengen tahu titik asalnya gimana, Pak? Maksudnya? Titik Misalnya asal udah ada bayangannya, pengen tahu titik asalnya. tinggal kalian kurangi. Jadi Tinggal bayangannya diputer-puter aja. ya tinggal kalian Iya, ini malas seperti banget Mutia. sifat penjumlahan. Jadi misal kalian punya bayangan, berarti kan X aksen sama dengan X plus A ya. Saya ambil yang titik X ya. X aksen sama dengan X plus A. Berarti untuk mencari X-nya, kalian tinggal X aksen dikurang A. Sampai sini paham? Oh, jadinya dikurang gitu ya? Iya. Hmm. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Udah, Tidak, Pak. Ya, sekarang kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Waktunya kurang lebih, kan itu ada 4 soal ya, kurang lebih 8 menit deh. Jadi satu soal itu 2 menit. Baik, Pak. Iya, Pak. Apakah sudah selesai? Belum, Pak. Dikit lagi, Pak. Oke. Silahkan dilanjut ya. Sudah, Pak. Sudah. Yang lain sudah? Apakah yang lain sudah? Udah, Pak. Sudah semua ya? Udah. Ya, coba sekarang soal nomor 1. Tadi sekilas saya sudah download hasil pekerjaan kalian di Google Classroom. Untuk soal nomor 1, saya coba lihat pekerjaannya kelompok Herjuno Nugroho. Iya, Pak. Betul, Pak. Kelompok Herjuno? Ya, betul itu pekerjaan saya. Pak. Coba dijelaskan. Saya menjelaskan yang A, Bima menjelaskan yang B, Pak. Iya, boleh. Baik. Untuk yang A, kan ditanya ininya, Pak. Ditanya titik awalnya tadi, Pak. Iya. Ditranslasikan titik awal X, Y ditranslasikan oleh titik 4,-6. Tentukan bayangannya jika bayangannya itu yang A 10,6, Pak. Iya. Jadi caranya dibikin matriks 2x1 dulu. Berarti bayangannya sama dengan titik awal ditambah titik translasinya. Itu berarti 10 sama 6 sama dengan XY tambah 4 negatif 6. Bisa dihitung hasil akhirnya XY sama dengan 10 sama 10, 6 dikurang 4 negatif 6 jadinya XY-nya titik awal A-nya untuk yang A itu 6,12, Pak. Iya. Kelompok lain, apakah ada tanggapan terkait jawaban yang A? Tidak, Pak. Sama. Mengerti, Sama Pak. semua ya? Sama semua. Ya, betul jawabannya untuk yang A, Herjuno Nugroho. Lanjut, yang B. Ya, Pak, kan pertanyaannya masih sama, cuman titik bayangannya aja yang beda. Kalau yang B itu kan aksen sama dengan aksennya itu negatif 6, negatif 2. Masih sama kayak yang tadi. Aksen sama dengan A ditambah T. Habis itu kita udah punya T sama udah punya A aksen. Kita substitusi. Habis itu dimasukin negatif 6, negatif 2 sama dengan XY ditambah 4 negatif 6. Terus itu kita pindah ruas XY-nya. Ya. Sama negatif 6 sama negatif 2. Habis itu dapat XY-nya itu sama dengan negatif 10 sama 4. Ya, betul.
Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Pak. Sama semua jawabannya ya? Sama, Pak. Ya betul, berarti jawabannya ini sudah betul. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 saya minta kelompoknya Safira Datu. Ya, Pak. Sebentar. Ini ada pekerjaannya Safira Datu. Ini bukan pekerjaannya? Iya, Pak, bener, Pak. Ya, coba bisa dijelaskan. Jadi itu kan ditanya pertanyaannya garis 5x ditambah 2y dikurang 10 sama dengan 0 ditranslasi oleh titik T 4, min 2. Tentukan persamaan garis hasil bayangannya. Nah, jawabannya nanti yang menjelaskan Nur, Pak. Pertama, kan diketahui titik translasi, berarti kita pakai rumus yang tadi, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. AB-nya masukin 4 dan min 2. Iya. Dapat X-nya itu X aksen min 4 dan Y-nya Y aksen plus 2. Selanjutnya dijelaskan oleh Ihsan, Pak. Selanjutnya, setelah X Y sama dengan X aksen Y aksen dikurangin 4, negatif 2. Iya. Lalu dibuatlah sebuah persamaan, yaitu X sama dengan X aksen dikurangin 4, dan Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Jadi, memiliki dua persamaan. Lalu substitusikan X dan Y ke persamaan. 5, buka kurung, X aksen dikurangin 4, tutup kurung, ditambah 2, buka kurung, Y aksen ditambah 2, tutup kurung, dikurangin 10, sama dengan 0. Ya. Maka menghasilkan 5X aksen dikurangin 20, ditambah 2Y aksen ditambah 4, dikurangin 10, sama dengan 0. Maka dihasilkan 5X aksen ditambah 2Y aksen dikurangin 26, sama dengan 0. Ya. Jadi, persamaan garis hasil bayangannya adalah 5X ditambah 2Y dikurang 26 sama dengan 0. Sampai sini, apakah ada yang mendapatkan jawaban yang berbeda dari kelompok selain kelompok 4? Saya sama, Pak. Sama. Pak, saya mau nanya, Pak, ke Ihsan, Pak. Oh ya, boleh-boleh. Itu kenapa tidak yang pas bagian X sama dengan X aksen min 4, itu kenapa nggak X aksen sama dengan X min 4? Pak? Kenapa harus X sama dengan? Kenapa bisa diulangi lagi? Oh iya. Kenapa itu X sama dengan X aksen min 4? Kenapa nggak X aksen sama dengan X min 4? Atau kenapa nggak Y aksen sama dengan Y plus 2? Kenapa yang kita substitusi itu X dan Y? Mungkin itu pertanyaannya Ihsan. Iya. Ihsan bisa menjelaskan? Kalau misalkan X ya, X sama dengan X aksen kan yang ditanyakan substitusinya adalah X sama Y ya? Iya. Kalau misalkan, kalau X aksennya sama dengan X kurang 4, kan persamaannya aja tidak ada X aksen. Iya. Begitu pula dengan Y aksen. Iya betul, jadi kurang lebih seperti itu. Yang diminta soal adalah X dan Y. Maka dari itu kita substitusikan nilai X dan nilai Y, bukan nilai X aksen dan Y aksennya yang kita substitusi. Sampai sini, apakah mengerti untuk Erjuno? Paham, Pak. Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Ngerti, Pak. Paham ya. Sini akan ada nama aplikasi namanya GeoGebra, akan ditunjukkan visualisasinya. Apakah di sini muncul? Muncul, Pak. Iya, Pak. Ini kalian bisa ketik di Google namanya GeoGebra Classic. Akan muncul seperti ini.
Coba bisa dibacakan ulang soalnya tadi apa? Pira, bacain ulang, Pir. Oh iya Pak, bentar Pak. Bentar ya Pak. Betul. Soal itu garis 5x tambah 2y min 10 sama dengan 0. 2y min Tambah 10. 2y min 10 sama dengan 0. Garisnya seperti ini ya. Nih. Lalu ditranslasikan. Lalu ditranslasikan oleh titik. Bentar Pak. Coding. Iya. Min 4,2 deh Pak. 4, min 2 Pak. Berapa? 4, min 2. 4, min 2. Berarti kalau dalam GeoGebra kalian membuat vektornya 4, min 2. Berarti 4-nya itu searah X, min 2-nya itu searah Y. Jadi di sini ya nanti ya. Oh, iya Pak. Nah, lalu di sini ada tools yang namanya Translate by Vector. Ini untuk translasikan. Caranya tinggal kalian klik garisnya, lalu kalian klik vektornya. Akan menghasilkan bayangan. Oh iya. Nah, bayangan ini adalah 5x plus 2y sama dengan 26. Atau 5x plus 2y min 26 sama dengan 0. Berarti sesuai dengan kelompoknya Safira dan Nah, ini iya, Pak. Nanti Oh iya. Sama ketika Pak. kalian disuruh menggambarkan, kalian akan gambar seperti ini. Iya, Pak. Setidaknya kalian bisa mengetahui bagaimana translasi ini. Dia menghasilkan, untuk translasi garis, dia akan menghasilkan garis yang sejajar dengan garis asalnya. Paham. Ngerti? Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Ini coba kelompok Riani bisa menjelaskan sebentar. Saya bukakan hasil pekerjaannya. Coba kelompok Riani, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan persoalan ini? Jadi, kan ada soal jika lingkaran X min 2 dikuadratkan tambah Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 4 ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan lingkaran X aksen plus 6 dikuadratkan plus Y aksen plus 1 dikuadratkan sama dengan 4. Tentukan T, A, B translasinya. Nah, jadi jadi di sini kan didapatkan bayangan sama titik asalnya, berarti bayangan sama dengan titik asal ditambah translasi. Iya, Jadi betul. bayangannya itu di sini X aksennya itu negatif 6, Y aksennya itu negatif 1. Terus yang titik asalnya itu X-nya 2, Y-nya negatif 3. Terus ditambah translasinya itu yang mau kita cari. Habis itu tinggal dipindah ruaskan, jadi A tambah B sama dengan itu, negatif 6, negatif 1 dikurang 2 min 3, terus dapat AB itu adalah negatif 8 dan 2. Ini X aksen dan Y aksen ini kalian lihat dari titik pusatnya. Iya, Pak. Iya. Salah nggak, Pak? Betul. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Untuk lingkaran, kalian hanya lihat, ini kan kalian lihat dulu ini lingkarannya itu jari-jarinya sama apa beda? Oh, jari-jarinya sama ya. Berarti kalau jari-jarinya sama, dia hanya bergeser. Jadi kalian bisa menggunakan translasi. Lain halnya ketika nanti jari-jarinya misalnya ini 9, jari-jarinya 3 kan? Yang pertama jari-jarinya 2, bayangannya jari-jarinya 3. Berarti ini bukan persoalan translasi, itu lain halnya, yaitu persoalan dilatasi. Itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya nanti. Sama semua untuk kelompok lain? Sama, Pak. Sama semua ya? Oke. Ya, untuk ini sudah benar jawabannya, yaitu translasi AB-nya itu min 8,2. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 4.
Soal nomor 4, saya minta kelompoknya Sheila dan kawan-kawan. Terlihat? Kelihatan, Pak. Coba dijelaskan kelompoknya Sheila, bagaimana cara kalian mengerjakan persoalan ini? Jadi kan soalnya itu ada sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x tambah 10y tambah 25 sama dengan 0 akan ditranslasikan oleh T min 6,6. Tentukan persamaan bayangan. Nah, karena yang ditanyanya itu persamaan, berarti ini hampir sama kayak caranya kelompok Safira. Jadi, ya karena yang mau disubstitusiin itu X sama Y, jadinya dipindah-pindahin dulu. Jadi kan persamaan umumnya itu X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah min 6. Nah, dipindah ruasin XY-nya ke sebelah kiri karena itu yang mau disubstitusiin. Jadinya X sama dengan X aksen tambah 6, terus Y sama dengan Y aksen min 6. Terus substitusiin nilai X sama Y-nya ke persamaan lingkaran yang diketahui. Terus jadi hasilnya X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat tambah 18X aksen min 2Y aksen tambah 73 sama dengan 0. Kelompok lain, apakah jawabannya sama seperti kelompoknya Sheila? Sama, Pak. Caranya sama juga? Sama, Pak. Sudah, baiklah. Mungkin dari kalian karena sudah mengetahui matriks translasi, jadi kalian tidak perlu mencari titik pusat. Jadi kalian hanya tinggal mensubstitusikan nilai X dan Y-nya saja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ini ada soal kuis. Soal kuis ini bertujuan untuk sejauh mana kalian sudah memahami materi kali ini. Ini hanya ada 2 soal. Waktunya kalian kerjakan selama 5 menit. Nanti dikumpulkan di Google Classroom yang telah disediakan assignment-nya ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Tidak boleh bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Pak, kalau bikin gambarnya dari GeoGebra boleh, Pak? Tidak boleh. Kalian harus bisa menggambarkannya sendiri. Ya, waktunya sudah hampir habis. Silahkan dicek kembali jawaban kalian. Baik, Pak. Bentar lagi nge-scan, Pak. Iya. Saya baru nomor 1, Pak. Ayo cepat, Safira. Waktunya sudah hampir habis. Udah, Pak. Sudah? Sudah selesai? Ya, Pak. Sudah selesai semua? Iya, Pak. Sudah semua ya. Sekarang pada pembelajaran kali ini kita tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu dari permasalahan ini kalian dapatkan matriks translasinya. Matriks translasi itu tadi apa? X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Coba Bapak mau nanya untuk Mutia, X aksen Y aksen itu apa ya? X aksen Y aksen itu hasil translasinya. Iya betul, bayangannya ya, titik Iya, bayangannya. bayangan. Lalu XY itu apa? XY itu Titik awalnya. Titik awal. Dan AB itu adalah? Translasinya. Iya betul Titik yang mentranslasikan ya. Ya.
Betul. Jadi sampai sini kalian sudah dapatkan matriks translasinya. Lalu yang kedua, dari persoalan ini kalian bisa mendapatkan langkah-langkah cara membuat bayangan dari sebuah garis yang ditranslasi. Tidak hanya sebuah garis ya. Tadi kan kalian juga bayangan dari persamaan lingkaran juga kan? Iya. Caranya, yang pertama itu ini. Dari matriks itu kalian bisa temukan X aksen dan Y aksen kan? Tadi kan X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y tambah A. Oh iya. Nah, dari sini langkah kedua itu kalian ubah persamaan ini X aksen dan Y aksen jadi persamaan X dan persamaan Y. Iya. Nah, persamaan X dan persamaan Y ini kalian substitusi ke soalnya. Baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Kenapa, Itu Herjuno? yang kesimpulan nomor 3, substitusi persamaan X, Y dari langkah 2 ke soal yang ditanyakan, maksudnya ini Pak, persamaan awalnya gitu, Pak? Iya. Kita kembali dulu ya ke persoalan nomor 2 tadi. Tadi Herjuno bertanya tentang yang langkah ketiga ya? Langkah ketiga. Nah, ini kan soalnya kan kita dapatkan X aksen sama dengan X plus 4, Y aksen sama dengan Y min 2 kan? Lalu kita ubah X aksen Y aksen ini menjadi X dan Y. X sama dengan X aksen min 4, Y sama dengan Y aksen plus 2. Nah, persamaan X dan persamaan Y ini kalian substitusi ke soal. Soalnya adalah 5X plus 2Y min 10 sama dengan 0. X-nya kalian substitusi. Iya, Pak. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Sampai sini, apakah sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini saya ada modul yang akan dikirim di Google Classroom. Di modul itu ada soal-soal kalian bisa kerjakan dan jangan lupa beritahukan kepada Ratna dan Muhammad Dede Firman untuk mengerjakan soal-soalnya. Baik, Pak. Jika mereka butuh bantuan, kalian bisa bantu mengajarkannya sehingga ilmu yang kalian punya ini tidak sia-sia. Ya, untuk waktunya bisa ditutup pembelajaran pada hari ini. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.